Oke guys, banyak banget yang nanya kepada saya, Pak Gede, kalau nanti benar-benar terjadi resesi ekonomi tahun 2023, bagaimana caranya supaya kita bisa selamat? Oke, jadi gini ya, saya selalu berpikir dan saya selalu yakin bahwa kalau kita ingin sukses, ingin bertahan dalam bisnis, ingin bertahan secara ekonomi, ingin bertahan secara finansial, yang paling penting adalah kita punya value dulu deh. Kita harus punya value. Kenapa? Karena kalau kita punya value, yang dibutuhkan oleh orang, oleh masyarakat banyak, dan kemudian mereka mau menukar value yang kita miliki dengan uang mereka, maka otomatis ya dalam kondisi apapun kita akan selalu bisa bertahan. Dalam kondisi krisis pun kita akan bisa bertahan, dan faktanya adalah setiap kali krisis selalu muncul orang kaya baru. Kenapa? Karena setiap kali krisis akan datang masalah besar, dan setiap kali ada masalah akan selalu dibutuhkan yang namanya solusi. Seseorang yang bisa menemukan solusi tersebut, lalu kemudian mendeliver solusinya kepada masyarakat banyak, kepada marketnya, dialah yang akan menjadi orang kaya baru. Ini contoh yang saya paling suka nih, karena kemarin ya ketika lockdown, ketika pandemi COVID terjadi, orang-orang nggak bisa keluar rumah. Akhirnya yang namanya bisnis semua terhambat karena tidak bisa ke kantor, tidak bisa termobilisasi, orang nggak bisa keluar rumah, hanya bisa di rumah. Apa sih sebenarnya bisnis yang kemudian bisa booming? Pertama, bisnis kesehatan. Hand sanitizer, masker itu jadi komoditi bisnis yang gede banget. Semua orang pindah ke sana. Lalu kemudian yang namanya bisnis tes antigen, tes PCR tuh jadi banyak banget. Dan orang yang masuk ke bisnis itu cuan karena kebutuhannya ada di mana-mana. Lalu kemudian yang namanya aplikasi Zoom, YouTube, dan gaming online itu tiba-tiba booming banget, jadi sangat profitable. Kenapa? Karena orang di rumah nggak ngerti mau ngapain, akhirnya mereka main game, akhirnya mereka meeting semuanya lewat Zoom, mereka banyak nonton video YouTube, Netflix, dan itulah yang akhirnya menjadi solusi atas permasalahan yang ada. Solusi apa? Orang di rumah suntuk, bosen, nggak ngerti mau ngapain, ya udah mereka nonton Netflix, mereka meeting lewat Zoom. Setiap masalah itu selalu ada solusinya. Kalau kita bisa dapat solusinya, ya udah kita jadi orang kaya baru. Itulah sebetulnya prinsip cara berpikir kalau kemudian nanti benar-benar terjadi krisis. Kalau benar-benar terjadi krisis, dan menurut saya, ini pandangan saya ya, krisis itu selalu ada kok. Mau 2023, mau 2018, mau 2008, mau tahun 98, krisis itu selalu ada. Kalau Anda benar-benar pikirin ya, krisis itu selalu ada. Dan dalam kondisi tidak krisis pun akan selalu ada bisnis yang drop, akan selalu ada bisnis yang rise. Nah, tinggal kita bagaimana positioningnya aja. Nah, kalau sekarang gini, bagaimana caranya supaya kita bisa punya value? Ketika terjadi krisis beneran, kita bisa survive, kita harus punya value. Gimana caranya supaya kita punya value? Nah, itu kan inti dari video ini sebetulnya. Supaya kita bisa punya value, sebetulnya caranya simple banget. Sebelum terjadi krisis, persiapkan diri kita. Kuasai skill-skill yang kita harus miliki supaya kita bisa menghasilkan uang dari beberapa cara gitu ya. Jangan hanya tergantung dari satu sumber income. Biasakan kita ketika lagi bahasanya, ketika lagi musim semi, lagi musim panas, lagi cerah gitu ya, di siang hari, persiapkan diri kita untuk membangun beberapa stream of income, sehingga ketika malam datang, ketika badai datang, ketika salju datang, satu income kita tertutup, masih ada income kedua, income ketiga, income keempat yang bisa menolong kita kalau terjadi apa-apa dengan income utama kita. Contoh, misalnya saya bekerja di sebuah perusahaan dan saya digaji 5 juta per bulan, misalnya contohnya. Tapi kemudian saya punya sumber income lain, sumber income sampingan, dua misalnya, yang satu menghasilkan 3 juta, yang satu menghasilkan 2 juta. Jadi, saya menghasilkan income utama saya 5 juta, income sampingan saya 2 juta dan 3 juta. Jika ketika terjadi apa-apa dengan income utama saya, maka income sampingan saya inilah yang bisa menyelamatkan hidup saya. Jadi saya nggak usah jadi gembel, nggak usah jadi ngemis, nggak usah pinjam sana-sini, saya tetap masih bisa survive meskipun terjadi krisis ekonomi. Seperti itu. Pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya kita bisa bangun income kedua dan income ketiga? Pelajari skillnya. Skill-skill yang bisa mendatangkan uang banyak. Misalnya apa? Skill jualan, skill leadership, skill digital marketing misalnya, salesmanship,
skill trading forex misalnya, trading saham. Ada banyak banget skill di luar sana yang bisa kita kuasai. Public speaking, bagaimana cara menjual ke orang banyak, bagaimana cara membangun digital sales funnel, bagaimana cara membangun database. Itu ada banyak banget skill-skill di luar sana yang bisa kita kuasai dan kita lakukan sehingga ketika terjadi apa-apa, kita udah punya skillnya. Saya ketemu banyak orang yang sebenarnya simple banget. Dia punya skill gampang, digital marketing. Bukan gampang, maksudnya skill yang terlihat sederhana, tapi sebenarnya sangat dibutuhkan. Kenapa? Ada banyak banget startup di luar sana yang mereka entrepreneur-nya itu bisa menciptakan produk yang hebat tapi nggak tahu cara jualannya. Saya ketemu dengan seseorang yang jago digital marketing, yang kemudian saya tanya, gimana caranya belajar digital marketing? Awalnya sih belajarnya dari YouTube aja. Belajar dari YouTube gratisan, saya coba-coba, berhasil. Ternyata bikin ketagihan gitu kan. Ya udah akhirnya diteruskan skillnya, dan ternyata dengan skill digital marketing dia bisa bantu banyak perusahaan untuk membantu meningkatkan penjualan mereka. Pakai modal nggak awalnya? Nggak pakai modal, hanya belajar lewat YouTube. Menguasai skillnya saja, mereka coba-coba jadi reseller sebuah produk dulu, akhirnya dicoba dulu jualan, dipraktekin, dan akhirnya berhasil. Bisa jadi punya income tambahan dan bahkan bisa berjalan secara autopilot, dan akhirnya pekerjaan utama mereka itu adalah menjadi income sampingan mereka. Bayangin, pekerjaan utama adalah income sampingan karena income sampingannya lebih gede daripada income utamanya. Keren apa? Keren banget. Saya ketemu satu orang lagi, jago trading forex. Saya tanya, gimana awalnya belajar trading forex? Oh, saya belajar dari YouTube, awalnya gratis. Dari YouTube aja saya belajar, begini prinsipnya, begini cara manajemen resikonya, lalu kemudian yang dia lakukan adalah dia buka akun di broker, dan tentu saja brokernya legal, lalu kemudian dibuka akun demo, nggak pakai uang beneran, dia coba-coba trading, ternyata hasilnya bagus, dia coba deposit kecil dulu, dan hasilnya ternyata karena udah belajar, punya skillnya, dia bisa akhirnya menggulung modalnya akhirnya menjadi lebih besar lagi. Dan sekarang dia bisa hidup dari tradingnya juga. Jadi ada banyak banget contoh di luar sana. Kalau kita punya skillnya, skill untuk mendatangkan uang, sebetulnya kita nggak perlu terlalu khawatir tentang yang namanya resesi. Waspada itu harus selalu waspada. Tapi kalau misalnya kemudian kita akhirnya harus takut, harus bingung sendiri, ya akhirnya tidak produktif juga, nggak membawa kita kemana-mana. Tapi kalau kemudian kita waspada sehingga kita menjadi tidak jumawa, sehingga kita terus belajar meningkatkan skill dan value kita, sebenarnya ya udah, kita ada di jalan yang benar kok. Oke? Mungkin itu yang mau saya share. Jangan lupa like video ini kalau kamu merasa video ini bermanfaat. Jangan lupa share video ini supaya lebih banyak lagi orang-orang yang bisa kita bantu lewat knowledge yang saya share di sini. Dan jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.